Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Coben Studio. Boom. Oke guys, so pada hari ini aku ingin membuat video tentang kita bahas tentang warga negara Indonesia atau dikenali sebagai WNI yang bernama Soleh Darmawan, yang telah dibawa ke Kamboja oleh, kalau aku tak silap, oleh kawan atau jirannya sendiri. Dia dibawa ke Kamboja, ditawarkan pekerjaan yang bagus, tapi telah meninggal di sana ya guys. Telah meninggal di sana. Ada unsur-unsur penganiayaan lah kalau dinampak di sini. Sebab aku ada baca beberapa berita, aku ada juga siapkan sudah video TikTok untuk kita lihat sama-sama ya guys. So jom sama-sama kita saksikan, stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita buang masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Oke, Ibu. Oke. Ibu siapa namanya, Bu? Ini keluarga dari Soleh Darmawan, korban WNI meninggal di Kamboja, diambil ginjalnya di Kamboja ya. Kita dengar dia punya kisah. Orang tua daripada Soleh Darmawan. Kita dengar kisahnya dulu, dan lepas tu aku masuk ke dalam satu artikel yang telah aku cari tahu tentang fakta-fakta dari awal Soleh di Indonesia sampai dia dibawa ke sana lah. Jadi kita dengar dulu penjelasan daripada ibu dan ayahnya. Mawan ya? Bu, boleh cerita Bu dari awal keberangkatannya si Soleh sampai keluarga orang tua mendapatkan kabar bahwa si Soleh udah meninggal di Kamboja. Saya tahunya dia perginya ke Thailand izinnya. Terus bantu-bantu itu sama temennya, Kak Selim, pergi ketemu sama orang yayasannya, katanya di Tanjung Priok. Tanjung Priok ya. Itu lokasi mereka berjumpa guys dengan si Seli, si Ade, ada beberapa orang lagi guys. Izin orang tua nggak ada mak gitu. Saya sempat periksa tas-tasnya nggak ada kertas-kertas kayak gitu. Itu tanggal berapa Bu berangkatnya? Berangkat ke Thailandnya. Ke Priok. Ya saya lupa Pak. Pokoknya waktu itu dia ada kenangannya terakhir sama teman-temannya pergi ketemuan buat perjanjian perpisahan gitu. Teman-temannya pasti inget deh itu anak kampusnya. Kalau keberangkatan dia tanggal 18 pagi dari rumah. Tanggal 18 berangkat. Nah, tanggal berapa ya kira-kira si Soleh dinyatakan meninggal Bu? Atau Bu, komunikasi terakhir daripada Soleh? Tanggal 2 ya. 2 malamnya tuh dia sempat nelpon dalam keadaan kagak sadar. Ya. Pas pagi-paginya kami diberitahukan udah meninggal. Yang nelpon itu siapa? Ray. Si Ray. Temennya yang ada di sana. Iya, teman-teman dia di sana. Dalam keadaan udah. Ini kawan-kawannya semua guys, kalau perhatikan memang sudah ada rancangan lah untuk macam mana aku ya. Dorang nih dibutai dengan duit sudah guys, uang. Jadi apabila mereka dapat satu orang dan mungkin beberapa orang lah kan, dan dorang kan bawa ke Kamboja untuk dijanjikan gaji-gaji besar. Itu selalu guys, selalu. Sampai di Malaysia pun ada guys. Cerita Soleh nih sudah sampai ke sini ya guys, sudah sampai ke Malaysia, dan ini memang mengejutkan juga ya guys. Sebab aku punya kawan, alhamdulillah ada kawanku 3 orang juga guys. 3 orang juga kawanku datang pergi ke Kamboja, ditawarkan kerja yang bagus. Ditawarkan kerja yang bagus, lepas tu gaji yang bagus, tapi last menangis-nangis meminta balik sini. Tapi alhamdulillah dapat juga balik dengan NGO Malaysia bantu, kerajaan Malaysia bantu bawa balik lah ke sini. Kritis, nggak bisa lagi diajak ngomong. Iya, udah nggak kenal sama saya dah. Terus dari temen yang di sana di Kamboja, si Ray ngasih tahu nggak apa penyebab kematian daripada si Soleh? Ngasih tahu katanya lambung apa. Dia sempat bertanya, Bu, apakah si Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya bilang nggak ada, anak saya nggak pernah punya penyakit kayak gitu. Waktu riwayat kejiwaan apa tuh guys? Penyakit bisul. Bisul, oke. Terus sampai hari ini apa dari pihak temennya yang di sana sudah mengonfirmasi lagi kapan kepulangan daripada si Soleh? Kalau masalah itu saya serahkan ke omnya, soalnya saya nggak tapi ngerti.
harapannya apa, Bu? Tapi kuat loh ibunya untuk hadapi keadaan nih guys. Kamboja, harapan ibu dia boleh hadapi dengan keadaan yang tenang ya. Pulang, saya bisa ngurusin anak saya terakhir kali. Waduh, nangis pula. Ya Allah. Anak saya terakhir kali. Pulang, saya bisa ngurusin anak saya terakhir kali. Allah. Ini kan guys, untuk siapa yang ini dari diri aku sendiri lah, kamu kan guys yang membawa-bawa orang gini. Kamu udah pikir ke orang tua di rumah ada orang macam mana? Kamu tawarkan kerja-kerja begitu, janjikan kerja-kerja begitu, lepas tuh ini yang terjadi. Kamu udah pikir kah? Cobalah adik kamu sendiri dibuat begitu, ke keluarga kamu sendiri dibuat begitu. Pikir guys, pikir. Dari bapak? Tengok kesian dia punya ibu bapaknya guys. Bisa pulangkan ke Indonesia aja. Sedih guys. Aku ada lagi beberapa video ya. Nah ini aku udah silap. Ini rekaman, ini video si Soleh sebelum pergi Kamboja ya. Kalau aku udah silap di video ini almarhum Soleh ada yang tulis inilah. Oke, jadi kita lihat dulu. Tengok happy-nya deh guys. Masih muda lagi ya guys, masih muda lagi. Dan inilah nih di antara orang yang sungguh-sungguh kurang ajar aku bilangnya, sampai boleh dia buat begitu ya. Sampai boleh dia buat begitu. Astagfirullahaladzim. Apa nih, DPO Seli dan Ade bertanggung jawab atas meninggalnya Soleh Dermawan di Kamboja. Dan oke, di sini ada dan dia juga yang bertanggung jawab atas hilangnya ginjal Soleh Dermawan pada saat jenazah di Indonesia. Ade dan Seli merupakan teman satu kampus yang dimana Seli selaku orang yang pertama kali ngajak Soleh Dermawan buat kerja di Thailand sebagai koki. Koki ini kalau bisa tukang masak kan guys. Yang kebetulan Seli rumahnya dekat dengan Soleh, berarti tetangga dekat. Sorry guys, aku emosi sedikit. Seli juga mengurus dokumen seperti visa dan dokumen pendukung agar Soleh berangkat, dan Seli juga orang yang meyakinkan Soleh kalau Soleh Dermawan kerja di Thailand sebagai koki. Ternyata pada saat visa sudah lengkap dan siap diterbangkan, ternyata pesawat yang bawa Soleh Dermawan transit di Singapura. Oh, ada transit di Singapura dan Singapura. Soleh Dermawan tidak bisa dihubungin keluarga dan ada informasi orang yang mengetahui keberadaan kalau Soleh Dermawan di Kamboja. Seli, agen pengurusan dokumen seperti visa kerja dan perekrut korban TPPO atau TPPO ke Kamboja. Dia dibayar 20 juta per kepala oleh company. Bapak saya. Oh, gara-gara duit. Gara-gara duit dia sanggup ya guys korbankan. Dorang nih, setahu info yang ada di sini, dorang nih macam iyalah kawan lah, kawan, tapi terlampau gara-gara duit kau buat begitu sama orang. Sampai orang kehilangan nyawa, ibu bapak orang sedih kehilangan nyawa gara-gara duit ya guys. Udah pikir ke tuh, kalau kau nampak video ini kau bertobatlah cepat, kau serahkanlah diri dengan pihak polis supaya kau hidup lebih aman lah. Oke guys, jadi di sini ada artikel daripada Jogja ya, Jogja ID kalau tidak silap tadi ada nampak. Oke, dugaan keterlibatan dalam pekerjaan ilegal. Oke, dan apa yang aku dapat tahu, Soleh Dermawan nih dijanjikan kerja sebagai koki ataupun tukang masak ya, tetapi disuruh jadi admin judol pula ya guys di Kamboja. Oke, Soleh Dermawan dilaporkan meninggal dunia di Kamboja pada Senin tanggal 3 bulan 3 2025 pukul 9.45 waktu setempat. Namun kronologi keberangkatannya hingga kematiannya masih penuh tanda tanya. Oke. Menurut ibunya Diana,
Soleh berangkat ke luar negeri pada 18 Februari 25 setelah mengunjungi sebuah yayasan di Tanjung Priok bersama temannya Sally. Oke, jadi ini suspek utama adalah Sally ya guys. Kepada keluarganya, Soleh mengatakan bahwa ia akan bekerja di Thailand namun tidak memberikan informasi detail mengenai perusahaan atau pekerjaannya. Oke, jadi di sini kamu boleh ambil sebagai pengajaran lah guys. Kalau ada orang yang tawarkan kamu kerja, tidak kira dimanapun, tolong bagi tahu kepada keluarga-keluarga, terutama ibu dan bapak, bagi tahu kamu kerja di mana, pekerjaannya seperti apa. Terutama orang-orang yang muda nih, yang masih ingin meningkat umur, yang belum berpikir panjang lagi tentang dunia nih macam mana. Hati-hati guys dengan dunia nih jahat guys. Oke, dalam komunikasi terakhirnya, Soleh sempat meyakinkan ibunya bahwa ia bekerja di toko roti dengan gaji yang cukup baik. Oke, ini Soleh yang cakap lah, ibu jangan khawatir dan jangan dengarkan cerita buruk dari orang lain. Demikian pesan Soleh sebelum kabar duka menghampiri keluarga. Ketenangan keluarga mulai terganggu ketika seorang teman Soleh di Kamboja, Kevin, menghubungi Diana menanyakan apakah Soleh memiliki riwayat penyakit akut. Apa tuh guys? Pertanyaan ini mengejutkan keluarga karena mereka mengetahui Soleh dalam kondisi sehat-sehat saat berangkat. Nah, di sini ada sudah DP tanda-tanda ya guys, ada sudah tanda-tanda. Fakta mengejutkan terungkap setelah keluarga mendapat informasi bahwa Soleh sebenarnya tidak bekerja di toko roti di Thailand, melainkan di sebuah situs judi online di Kamboja. Itu guys. Tapi di sini kita boleh nampak sudah ya guys, cara orang tuh tidak kira kita punya kawan kah, tetangga kita kah, kan? Kalau dia datang tiba-tiba, bro, ada kerja bagus nih, tapi di Thailand atau di mana-mana lah, kan? Nah, ini kerja bagus nih, banyak duit, boleh buat duit cepat, dibayar gaji besar lah, tapi kita kena ke sana. Nah, itu yang bahaya guys ya. Nanti gaji tidak dapat, organ hilang, itu bahaya. Nyawa pun hilang. Hal ini dikonfirmasi oleh Kevin, teman Soleh di Kamboja, yang akhirnya mengakui kebenaran tersebut. Oke, kita buka yang keduanya lagi guys. Oke. Selain itu, sebelum meninggal, Soleh sempat dalam kondisi kritis dan terlihat lemah dalam panggilan video yang dikirimkan oleh temannya. Hingga kini penyebab kematian masih misterius dan keluarga mencurigai ada eksploitasi tenaga kerja ilegal. Oke, terungkap sudah penyebab kematian Soleh Darmawan. Kasus ini semakin pelik setelah muncul informasi mengejutkan dari berbagai sumber dalam laporan yang dikutip Jogja Post ID dari akun Facebook Is Rustia pada Jumat 21 bulan 3 2025. Ini baru-baru betul berlaku ya guys. Disebutkan bahwa surat kematian dari Kedutaan Besar mengungkap bahwa Soleh mengalami pendarahan pada sistem pencernaan atau bleeding in digestive system. Pencernaan guys, memang confirm ginjal kan tuh. Namun, fakta mengejutkan lainnya datang dari laporan yang menyebutkan bahwa Soleh ditemukan dalam kondisi tanpa ginjal. Kita nampak sudah kan guys, kekejaman orang manusia nih guys, lebih kejam dari syaitan ya guys. Syaitan nih ngasut-ngasut ya, tapi kekejaman manusia nih tiada batasnya. Tiada batasnya guys. Orang tidak akan berpikir tentang dirimu, orang akan berpikir tentang diri sendiri. Jadi berhati-hati ya guys. Sebab ini boleh dijadikan satu contoh kepada orang semua untuk berhati-hati apabila mendapat tawaran pekerjaan daripada manapun. Kena berhati-hati guys, sebab kita tidak tahu apa niat orang. Kita tidak tahu guys ya. Hingga saat ini belum ada klarifikasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian yang tertulis dalam surat tersebut. Oke, kita teruskan. Keluarga juga mengungkap bahwa tawaran pekerjaan yang diberikan kepada Soleh datang dari teman satu kampusnya, Sally. Ini orang nih yang bernama ini nih, memang betul-betul lah guys. Jadi buta kan sudah oleh duit. Tapi itu biasa guys ya. Tapi yang luar biasanya, dia sanggup korbankan kawannya satu kampusnya untuk bawa ke sana untuk diambil ginjal paksa guys. Memang sungguh-sungguh tidak patut.
Oke. Ketika masih berkuliah di Universitas Asa Indonesia, Soleh mengambil jurusan chef dan tertarik dengan tawaran pekerjaan sebagai koki di Thailand. Namun, setelah transit di Singapura, komunikasi Soleh dengan keluarganya terputus. Menurut keterangan seorang saksi yang dikutip dari akun Facebook Ratna Ambar W atau W, Sally merupakan tetangga dekat Soleh dan orang yang mengurus semua dokumen keberangkatannya, termasuk visa dan dokumen pendukung lainnya. Oh, memang Sally. Ini Sally dilaporkan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO atau DPO. Lebih baik serahkan diri Syahlah daripada pihak kepolisian dapat tangkap sendiri, lagi sakit kan. Misteri kematian Soleh Darmawan kini menjadi perhatian publik. Keluarga meminta pihak berwenang menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk mengusut bagaimana Soleh bisa diberangkatkan ke luar negeri hingga akhirnya meninggal dunia. Mereka berharap pemerintah lebih selektif dalam memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan memperketat pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Jadi kalau kita nampak di sini, suspek utama ya adalah ini guys. Ini suspek utamanya, si Ade sama si Sally. Kalau kita lihat di sini, sebab mereka nih orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Soleh Darmawan di Kamboja. Diambil ginjalnya secara paksa ya guys ya. So kamu hati-hati kamu di luar sana. Oke guys, jadi sampai situ Syahlah video dan info apa yang aku dapat tuh aku tunjukkan saja dengan kamu. Sebenarnya ini video nih untuk semua viewersku berhati-hati. Aku sediakan video ini untuk semua viewersku berhati-hati di luar sana. Tidak kira apa sekali pekerjaan tersebut, pastikan selidiki dulu ya. Jangan sampai jadi macam begini. Ini boleh dijadikan salah satu pengajaran untuk diri kita, untuk diriku sendiri, dan untuk diri kamu masing-masing ya. Oke, jadi suspek utamanya adalah Ale dan Sally. Kalau kita lihat daripada gambar mereka, memang sungguh-sungguh macam mana mau cakap ya, muka orang nih macam oke, aman lah. Kiranya macam tiada pun muka-muka buat jenayah, tiada pun muka-muka buat salah. Tetapi sebenarnya mereka nih lah agen-agen yang berbahaya, yang dorang menjual orang pergi Kamboja, dorang dibayar dengan 20 juta guys, 20 juta satu kepala. 20 juta. Ini kiranya macam saudaramu sendiri sudah nih guys, si Soleh, Sally dengan si Ade nih. Ya, kamu Ade sama Sally, tolonglah serahkanlah diri kepada pihak polis tuh. Sebab terlampau juga kamu nih. Kamu jual orang begitu 20 juta satu kepala, untung gak tuh? Untung gak? Kan? Nah, jadi kita ambil ini sebagai pengajaran untuk diri kita sendiri untuk lebih berhati-hati jikalau ada jikalau ada penawaran kerja yang gajinya lumayan. Lepas tuh banyaklah dia bagi yang bagus-bagusnya. Pikir-pikir dulu guys, terutamanya apabila dia bilang mau bawa pergi Thailand kah, Singapura kah, di mana-mana lah guys, pikir dulu. Sebab kita tidak tahu itu betul kah atau tidak. Silap-silap kita boleh menjadi bangsa seterusnya. Jadi kita pikir dengan bagus ya guys. Oke guys, so sampai situ Syahlah reaction aku. Sebenarnya bukan reaction, ini bahas video, oke? Jadi ini sebenarnya aku mau buat video nih untuk semua gue subscriber, viewersku untuk berhati-hati di luar sana ya guys. Ini sekadar info guys. Oke guys, so sampai situ Syahlah video ini dan see you in the next video. Hati-hati selalu guys. Tuh habis studio gue.